Selamat datang di channel Eclipsin. Di sini kami akan membawa Anda menelusuri kisah-kisah penuh misteri, legenda yang hidup dalam bisik-bisik masyarakat, serta cerita-cerita gaib yang tak lekang oleh waktu. Setiap sudut Nusantara menyimpan rahasia. Dari tempat-tempat yang terlihat biasa hingga yang tak terjamah, selalu ada sisi lain yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang tak kasat mata. Dunia di mana kepercayaan, budaya, dan kisah mistis berpadu menciptakan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan beranjak kemana-mana, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Pertama, Banyuwangi, kota mistis yang dijuluki kota santet. Banyuwangi, kabupaten terluas di Jawa Timur bahkan sepulau Jawa, memiliki luas wilayah sekitar 5.782 km persegi, dengan lanskap yang bervariasi mulai dari pegunungan, dataran, hingga kawasan konservasi seperti Taman Nasional Meru Betiri. Banyuwangi tak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang mengitarinya. Salah satu julukan paling melekat pada Banyuwangi adalah kota santet. Sebutan ini tak lepas dari sejarah kelam yang terjadi pada era 1998, saat lebih dari 100 orang diduga menjadi korban pembunuhan akibat tuduhan menggunakan ilmu hitam atau santet. Peristiwa tragis ini membuat Banyuwangi dikenal di seantero Indonesia sebagai pusat kekuatan mistis. Tak hanya itu, Banyuwangi juga sering disebut Bumi Blambangan, merujuk pada peninggalan sejarah Kerajaan Blambangan, yang merupakan kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa sebelum Islam berkembang. Warisan budaya dan kepercayaan turun-temurun di daerah ini masih sangat kental hingga kini. Masyarakat Banyuwangi dikenal memegang teguh adat dan tradisi leluhur. Upacara adat seperti sebelang masih rutin diselenggarakan dan dipercaya mampu menolak bala dan mendatangkan kesejahteraan. Cerita-cerita tentang santet, ilmu pelet, hingga legenda-legenda makhluk gaib seperti leyak dan genderuwo sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagi sebagian orang, Banyuwangi bukan sekadar destinasi wisata alam, melainkan juga tempat untuk merasakan nuansa mistis yang penuh misteri, tempat di mana realitas dan dunia tak kasat mata seolah berjalan beriringan. Kedua, Banten yang identik dengan debus. Debus, kesenian mistis yang melegenda dari Banten. Banten dan debus adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Debus bukan sekadar pertunjukan seni, tapi juga warisan budaya yang syarat makna dan kekuatan spiritual. Kesenian ini menampilkan kemampuan manusia yang tampak mustahil, seperti kebal terhadap senjata tajam, tahan api, bahkan sanggup menyayat tubuh sendiri tanpa terluka sedikit pun. Debus telah ada sejak abad ke-16, tepatnya pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama. Pada awalnya, debus bukan hanya hiburan, melainkan juga sarana penyebaran agama Islam dan penyemangat para pejuang agar tak gentar menghadapi musuh. Kekuatan fisik dan mental dalam debus diyakini diperoleh lewat doa, zikir, dan ilmu spiritual. Pertunjukan debus biasanya melibatkan aksi ekstrim seperti menusukkan tombak ke perut, mengiris tubuh dengan golok, memakan bara api, hingga menusukkan kawat ke lidah. Anehnya, para pemain tetap tak terluka bahkan seolah-olah kebal terhadap rasa sakit. Hingga kini, debus masih kerap dipentaskan di berbagai acara adat maupun festival budaya di Banten. Kesenian ini menjadi simbol ketangguhan, keimanan, dan warisan nenek moyang yang patut dilestarikan. Namun di balik kekaguman, penting diingat bahwa debus bukan sekadar soal kekuatan fisik. Ia adalah refleksi kepercayaan, spiritualitas, dan identitas masyarakat Banten yang terus hidup di tengah arus modernisasi. Ketiga, Kota Pati, kota para dukun, pusat bisnis gaib di Jawa Tengah. Tak banyak yang tahu, di balik wajah tenang, Kota Pati, Jawa Tengah, tersembunyi sebuah dunia yang berbeda. Dunia mistis yang lekat dengan kepercayaan dan praktik supranatural. Pati dikenal luas sebagai salah satu pusat bisnis gaib terbesar di Indonesia. Konon, di kota inilah berdiri markas besar Paguyuban Paranormal Indonesia, sebuah komunitas yang mewadahi para dukun, paranormal,
hingga ahli spiritual dari berbagai penjuru negeri. Ketika memasuki kota ini, suasana mistis bisa langsung terasa. Di berbagai sudut jalan, terpampang baliho-baliho besar yang menawarkan jasa alternatif penyelesaian masalah. Mulai dari pelarisan usaha, pengasihan, hingga penangkal santet. Bahkan, ada yang menjanjikan solusi instan untuk asmara, karier, hingga keberuntungan. Pemandangan semacam ini bukan hal aneh di Pati. Setiap akhir pekan, gelombang tamu dari luar daerah berdatangan mencari pertolongan dari para paranormal yang telah lama berpraktik di sana. Ibarat pepatah, 1-2 orang ngetop, yang lainnya ikut nongol. Fenomena ini memunculkan banyak praktisi spiritual baru yang ingin ikut meramaikan bisnis gaib yang menjanjikan. Meski zaman terus berubah, kepercayaan terhadap hal-hal mistis tetap kuat di sebagian masyarakat. Pati menjadi saksi bagaimana dunia modern dan tradisi supranatural bisa berjalan beriringan, menciptakan sebuah identitas unik yang membuat kota ini dikenal tak hanya di Jawa Tengah, tapi di seluruh Indonesia. Nomor 4, legenda Tapak Tuan, Kota Naga Penjaga Laut Aceh. Di ujung barat Pulau Sumatera, tersembunyi sebuah kota kecil yang kaya akan legenda. Tapak Tuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan. Kota ini dikenal dengan sebutan Kota Naga, karena kisah turun-temurun yang masih hidup dalam ingatan masyarakatnya hingga kini. Legenda Tuan Tapa dan Naga Penjaga Laut. Dahulu kala, hiduplah sepasang naga raksasa di perairan sekitar Tapak Tuan. Pasangan ini sangat menyayangi seorang anak perempuan yang mereka temukan terapung di tengah laut. Bayi itu mereka selamatkan, diasuh, dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, seolah-olah anak kandung mereka sendiri. Sang gadis tumbuh menjadi seorang wanita cantik yang tanpa ia sadari adalah putri dari Raja Asralanoka, sebuah kerajaan besar di India Selatan. Takdir mempertemukan sang putri dengan ayah kandungnya yang datang menjemputnya kembali ke istana. Namun, pasangan naga yang telah membesarkannya menolak melepaskan sang putri. Konflik pun pecah dan memuncak menjadi pertempuran dahsyat. Disinilah muncul seorang sakti bernama Tuan Tapa, seorang pertapa yang terkenal bijak dan memiliki kekuatan luar biasa. Demi menjaga kedamaian, Tuan Tapa berhadapan dengan naga, hingga akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Konon, jejak kaki raksasa Tuan Tapa masih bisa disaksikan hingga sekarang di sebuah batu besar di pesisir Tapak Tuan. Jejak ini menjadi saksi bisu legenda yang tak lekang oleh waktu. Bagi masyarakat Aceh Selatan, kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan cerminan nilai kasih sayang, keberanian, dan pengorbanan yang diwariskan turun-temurun. Kelima, ada misteri kota gaib Saranjana di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, tepatnya di wilayah Pulau Laut, tersimpan sebuah kisah mistis yang sudah melegenda. Kota Saranjana. Bagi sebagian orang, nama ini mungkin terdengar seperti kota biasa yang asri, penuh pemandangan alam yang memukau. Namun, di balik keindahan tersebut, tersimpan cerita-cerita gaib yang telah diwariskan turun-temurun. Kota Saranjana dipercaya sebagai kota tak kasat mata yang dihuni oleh makhluk halus atau bangsa jin. Konon, kota ini begitu megah, lengkap dengan gedung pencakar langit, kendaraan mewah, dan teknologi canggih. Semuanya jauh melampaui peradaban manusia biasa. Namun anehnya, kota ini tak pernah bisa ditemukan di peta manapun. Banyak saksi mata mengaku pernah melihat Saranjana secara tak sengaja. Bahkan, dalam beberapa kisah, ada warga yang tiba-tiba menerima kiriman alat berat atau kendaraan atas nama Saranjana. Padahal, dalam dunia nyata, kota itu tidak ada. Warga lokal meyakini bahwa Saranjana ada di dimensi berbeda, namun bisa berinteraksi sesekali dengan dunia manusia. Karena itu, banyak yang menyebutnya sebagai kota jin, yang angker namun penuh misteri. Meski tidak semua orang mempercayai kisah ini, keberadaan legenda Saranjana tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya dan cerita rakyat Indonesia yang menegaskan betapa kuatnya hubungan masyarakat dengan alam gaib. Nomor 6, misteri Kota Tua Jogja, jejak sosok perempuan Belanda dan derap kaki tentara.
Kota tua Yogyakarta yang terletak di sekitar Benteng Vredenburg tak hanya menyimpan sejarah panjang kolonial Belanda, tapi juga berbagai kisah mistis yang melegenda hingga kini. Di balik bangunan-bangunan tua yang masih berdiri kokoh, masyarakat setempat kerap bercerita tentang sosok perempuan Belanda misterius yang konon memiliki kaki kuda. Penampakan ini dipercaya sering muncul di malam hari, menampakkan wajah pucat dan tatapan kosong yang mampu membuat bulu kuduk merinding. Tak hanya itu, beberapa pengunjung juga mengaku kerap mendengar suara derap kaki tentara zaman dahulu, seolah-olah ada pasukan tak kasat mata yang masih berbaris di sana. Padahal, tak ada seorang pun yang terlihat. Kawasan ini memang dikenal sangat kental dengan budaya dan sejarahnya. Namun justru itulah yang membuat aura mistisnya begitu kuat. Beberapa bangunan di kawasan ini dulunya adalah markas tentara dan gedung pemerintahan kolonial. Banyak kisah kelam yang tersimpan di sana, dari peperangan, kekejaman, hingga kisah cinta terlarang yang berakhir tragis. Hingga kini, kota tua Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai. Namun tak sedikit yang datang bukan hanya untuk menikmati keindahan sejarahnya, melainkan juga untuk merasakan sendiri misteri yang tersembunyi di balik tembok-tembok tuanya. Dan yang terakhir, misteri Bali dan sosok Ki Joko Bodo, sang peramal sakti. Tahukah Anda, Bali bukan hanya terkenal dengan keindahan alam dan budayanya yang memukau, tetapi juga menyimpan berbagai kisah mistis yang menarik perhatian dunia. Salah satu tokoh yang tak lepas dari nuansa mistik ini adalah Ki Joko Bodo, seorang peramal kondang yang sempat menghebohkan Indonesia. Ki Joko Bodo yang memiliki nama asli Agus Yulianto, lahir di Singaraja, Bali, pada tahun 1964. Ia dikenal karena kemampuannya meramal masa depan dan aura mistiknya yang kuat. Namanya tak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga sampai ke mancanegara, dikenal dengan penampilan nyentrik dan aura misterius. Ia kerap diundang ke berbagai acara televisi maupun konsultasi spiritual. Namun, di akhir hidupnya, Ki Joko Bodo sempat mengejutkan publik karena memutuskan untuk meninggalkan dunia perdukunan dan memilih jalan hidup yang lebih religius. Ia wafat pada tahun 2022. Bicara soal Bali, pulau ini memang penuh dengan tempat-tempat yang dipercaya angker. Salah satunya adalah Taman Festival Bali, sebuah taman hiburan terbengkalai yang kini menjadi lokasi favorit para pencari kisah horor. Suasananya yang mencekam dengan bangunan yang ditelan waktu menciptakan aura seram yang memikat sekaligus menakutkan. Tak kalah mistis, ada pula Desa Trunyan di tepi Danau Batur, yang terkenal dengan tradisi unik dalam memperlakukan jenazah. Alih-alih dikubur atau dikremasi, jenazah di Trunyan diletakkan begitu saja di atas tanah, namun anehnya, tidak mengeluarkan bau busuk sama sekali. Tradisi ini sudah berlangsung ratusan tahun dan dipercaya berkaitan erat dengan kekuatan magis yang menjaga keseimbangan alam di sana. Maka tak heran, Bali tak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga surga bagi para pencinta kisah misteri. Terima kasih sudah menyimak kisah-kisah mistis dari berbagai daerah di Indonesia yang penuh dengan keunikan, legenda, dan misteri. Dari Banyuwangi yang dikenal sebagai kota santet, Banten dengan seni debus yang melegenda, hingga Pati sebagai pusat bisnis gaib yang tak pernah sepi pencari keberuntungan. Tak ketinggalan, legenda naga tapak tuan dari Aceh, kota gaib Saranjana di Kalimantan, misteri kota tua Yogyakarta, hingga kisah mistis Bali dan sosok Ki Joko Bodo. Semua cerita ini mengingatkan kita bahwa di balik keindahan dan kemajuan zaman, masih ada sisi lain kehidupan yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor dan misteri menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada dan percaya bahwa di dunia ini tak semua hal bisa dilihat dengan mata,